teman-teman. Kami dari kelompok 5E. Dengan saya, Naila Magepiroh dengan NIM E1R022016. Saya Haikal Fikri dengan NIM E1R022051. Saya Maisarah Suti dengan NIM E1R022066. Teman-teman, sebelumnya pernah dengar nggak tentang fungsi eksponen? Kalau belum, yuk simak video ini baik-baik ya. Kompetensi dasar yang digunakan yaitu 3.1 mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. 4.1 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Tujuan, setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan konsep fungsi eksponen dan mengidentifikasi sifat-sifat fungsi eksponen. Halo teman-teman, apakah kalian pernah dengar atau masih asing dengan kata eksponen? Kalau pernah dengar, menurut kalian eksponen itu apa? Coba kita pikir-pikir yuk. Benar sekali. Eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Bahasa kerennya eksponen, sedangkan bahasa jadulnya itu atau mudah dipahaminya yaitu bilangan berpangkat. Misalnya nih, ayo kita lihat papan. Kita punya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berapa tuh banyak angka 2-nya? Ada 4 kan? Berarti itu sama dengan 2 pangkat 4. Contoh lainnya lagi nih, misalnya kita punya 3 kali 3 kali 3. Berapa tuh banyak 3-nya? Tepat sekali, banyaknya 3, berarti 3 pangkat 3. Jadi pangkatnya itu adalah seberapa banyak jumlah yang dikali ini nih teman-teman semua. Misalnya kita menggunakan bahasa matematika nih. Aduh, gimana tuh? Jadi gini, misalnya ada sebuah bilangan X dipangkatkan dengan N. Artinya itu X pangkat N sama dengan X kali X kali X kali X kali X kali X dan seterusnya sebanyak N, di mana X itu adalah bilangan pokok atau yang dikenal dengan basis, dan N itu dia dinamakan dengan bilangan eksponen atau bilangan berpangkat. Sampai sini paham nggak teman-teman semua apa itu konsep dari bilangan eksponen atau bilangan berpangkat? Sebenarnya yang paling penting dari eksponen atau bilangan berpangkat ini adalah sifat-sifatnya. Yuk kita simak sifat-sifatnya. akan belajar tentang sifat eksponen. Sifat yang pertama yaitu sifat perkalian. Langsung saja kita ke contoh ya. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Jadi pada perkalian, eksponen pangkatnya kita tambah. Contoh yang kedua yaitu ada 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2 menghasilkan 3 pangkat 7. 7 dari 5 ditambah 2. Sifat yang kedua, tadi perkalian, sekarang pembagian. Perkalian pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Langsung saja kita ke contoh ya. 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 5 menghasilkan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dari pangkat 7 dikurang 5. Lalu contoh yang kedua itu 3 pangkat 10 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 8. 8 didapatkan dari 10 dikurang 2. Lalu kita masuk ke sifat berikutnya, yaitu Jadi ketika ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, contohnya seperti 2 pangkat 2 dipangkatkan 3, pangkatnya kita kali. Seperti 2 pangkat 2 pangkat 3, 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 6. 6 didapatkan dari 2 dikali 3. Lalu contoh berikutnya itu X pangkat 5 dipangkatkan 4 menghasilkan X pangkat 20. 20 didapatkan dari 5 dikali 4. Gimana nih teman-teman? Sampai sini masih paham kan? Yuk lanjut lagi. Nah, sifat eksponen yang selanjutnya ini. Nah, di mana sifat ini kalau pangkatnya sama, kita bisa kalikan atau bagikan koefisiennya secara langsung. Kemudian kita keluarkan pangkatnya. Nah, maksudnya gimana?
Nah, kita misalkan 4 dikali 9 sama dengan 36, di mana 4 ini adalah 2 pangkat 2, sedangkan 9 itu adalah 3 di pangkat 2. Nah, 2 dikali 3 kita bisa gabungkan, kemudian pangkat 2. Nah, 2 dikali 3 sama dengan 6, dan kemudian 6 pangkat 2 sama dengan 36. Nah, hasilnya sama. Kita misalkan contoh lainnya yaitu 5 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5. Nah, di sana pangkatnya sama. Kita bisa langsung saja menjadi 5 dibagi 3 pangkat 5 atau 5 per 3 pangkat 5. Ya, kita masuk ke salah satu sifat paling penting yaitu ini. Di mana sifat ini adalah pangkat negatif yang artinya dibalik. Nah, kalau 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2, jadi 2 pangkat minus 2 sama dengan, tinggal dibalik saja menjadi 1 per 2 pangkat 2. Nah, misalkan contoh yang lainnya, 2 pangkat minus 4 sama dengan 1 per 2 pangkat 4. Nah, sebaliknya kita menggunakan 1 per 5 pangkat 3, berarti sama dengan 5 pangkat minus 3. Nah, misalkan contoh yang lainnya 1 per 3 pangkat minus 3. Nah, di sini udah 1 per ditambah dengan 3 pangkat minus 3. Nah, caranya gimana? Caranya kita tinggal mengalihkan pangkatnya dengan minus, di mana 3 pangkat minus dikali minus 3 menghasilkan 3 pangkat 3. Nah, misalkan contoh yang lainnya 1 per 5 pangkat minus 4 menghasilkan 5 pangkat 4. Nah, selanjutnya misalkan contoh yang lainnya 1 per 9 sama dengan 9 pangkat minus 1. Tapi tunggu dulu. Ada satu sifat yang menarik nih, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Artinya, apapun yang dipangkatkan 0, hasilnya akan tetap 1. Itu ingat buat kalian ya. Nah, ini adalah sifat yang terakhir yang harus kalian kuasai, di mana yaitu pangkatnya berbentuk pecahan. Nah, misalkan 2 pangkat 1 per 2 sama dengan akar 2. Nah, misal 2 pangkat 1 per 3 sama dengan 2 akar 3. Nah, misalnya yang lain lagi, 2 pangkat 2 per 3 sama dengan, berarti pangkat 2-nya itu tetap berada di 2. Ya, maksudnya 2 pangkat 2 akar 3. Nah, bentuk umumnya yaitu X pangkat N per M berarti sama dengan X pangkat N akar M. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada paham belum? Tentang fungsi eksponen. Kalau sudah, komen di bawah ini ya. Kalau belum, cari channel lain ya.